Di episode ini kita akan membahas mesin espresso Verativero FCM 3605. Nah, di episode ini mungkin kita akan membahas lebih ke kekurangan kelebihannya ya. Nah, seperti judulnya, ini adalah mesin home espresso, oke? Home espresso. Artinya ini adalah mesin yang diperuntukkan di rumah. Oke. Tapi apakah bisa di kedai? Bisa aja sebenarnya kan, karena mesin ini juga mesin yang punya kapasitas maksimal 60 cup per hari brewnya ya. Jadi kalau misalkan kedai kalian juga masih paling ngeluarin ya 30 sampai 50 cup satu hari, mungkin aja mesin ini sangat capable untuk kedai kalian. Tapi kalau misalkan kedai kalian itu adalah kedai yang fokusnya ke espresso base, yang memang jualannya rata-rata hampir 100% itu kopi ya, yang ngeluarin 200 cup satu hari, maka mesin ini sangat tidak disarankan untuk kedai kalian. Ya, tapi kalau di sini karena kita paling banyak milkshake, Yakult ya, terus kopi ada tapi nggak se-cafe ya, banyak variannya. Jadi mesin ini memang cocok aja di sini ya, di low latte ini cukup. Tapi jangan pakai yang 3601 ya, karena secara kapasitas brewing 3601 itu cuman bisa 30 cup satu hari. Oke, jangan lupa ketika kita melakukan pembersihan, contoh ya, kita backflash pakai ini. Oke, kita taruh blind filter, nyalain. Oke, kita masukin. Nah, kita backflash kayak gini. Ini sebenarnya kita hitung satu kali brew. Ya, ini satu kali brew. Oke, ini kita backflash. Nah, minyak kopinya udah keluar, udah bersih brew headnya. Oke. Nah, kalau misalkan backflash itu dihitung brewing, ya, maka 60 itu udah termasuk backflash, sudah termasuk ya pembersihan group head, membersihkan spout ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sekali brew kopi itu kan berarti dua kali. Berarti secara spesifikasi mungkin 30 cup satu hari, ini sangat capable banget. Bahkan mungkin kayak gue bilang tadi 50 ya, karena sisanya kan cuma bersihin spout ya, nggak nge-backflash setiap kali kita bikin kopi. Oke, seperti itu ya. Nah, berhubung ini udah pegang portafilter, apa sih kelebihan dari mesin ini ya, dari portafilter ini ya? Seperti gue bahas kemarin di perbedaan FCM 3601 sama 3605, kalau belum menonton klik di kanan atas layar kalian. Oke, perbedaannya adalah mesin ini. Saya ambil sendok ya. Portafilter ini, sebentar, ini agak kencang. Ini karena basketnya baru ya. Oke. Tapi ini BTW ini bukan basket bawaan. Basket bawaannya itu menggunakan 20 gram basket. Ini gue ganti ke 18 gram basket. Kenapa? Karena basket seperti ini kita bisa menggunakan sedikit lebih banyak kopi ya, jadi nggak terlalu banyak makanya. Nanti kita akan bahas soal ukuran basket di kalibrasi basket espresso. Oke. Kemudian portafilternya menggunakan portafilter 58 standar komersial. Jadi kalau portafilter ini kita pakai di mesin La Marzocco, ini langsung masuk, oke? Kecuali yang menggunakan group head untuk portafilter 3 kuping ya. Kalau yang 2 kuping pasti langsung masuk, oke? Jadi nyari spare part pun gampang ya, portafilter ini. Kemudian kita mau nyari apa gitu, basket 58 mili yang ukuran standar, ceplek langsung masuk, oke? Spare partnya gampang. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mungkin nantinya diganti sama VST basket ataupun basket-basket kelas komersil, ini bisa banget dipakai. Oke, itu keunggulan yang luar biasa. Padahal ini adalah mesin rumahan. Oke. Kemudian ini sambil ngebrew ya. Sambil ngebrew ya, biar enak ya. BTW hari ini kita kalibrasinya mungkin sedikit mendekati normal ya, karena tadi gue udah bahas masalah basketnya. Basket ini adalah basket 18. Jadi kalau misalkan gue taruh di 17, oke, boleh-boleh aja ya.
17,1 gram. Oke, masuk. Kita pasang funnel. Nah, kenapa gue naruh portafilternya di sini ya? Mungkin sebagian orang nanya gitu kan, karena ada kebiasaan ketika kita baru belajar espresso itu kita suka naruh portafilter di atas ini. Oke, kelemahan mesin ini kalau misalkan atas ini becek, ya, basah, dia suka masuk di sela-sela kecil ini, yang mana nanti akan membuat dalamnya ini jadi basah ya. Kasihan boardnya. Oke, kalau misalkan board sudah bermasalah, walhasil nanti paling bagus beli baru. Oke, jadi jangan taruh portafilter di sini. Oke, ini saran saja buat kalian, apalagi yang baru belajar espresso, sangat disarankan seperti itu ya. Oke. BTW sorry juga nih kehalang. Kehalang sama kabel. Sorry. Kita distribusiin dulu ya, seperti biasa. Kita distribusiin dulu. Ini kurang konsen karena belum ngopi ya, makanya sembari bikin kopi biar konsen. Alright. Sudah distribusi yang bagus. Oke, good. Baru kita tamping. Wup. Seperti biasa, selera gue adalah hard tamping. Polish. Mungkin ada sebagian orang yang nggak suka tamping. Oh, ini sorry. Ini harus didistribusin ulang ya. Pencet. Tidak ada masalah. Ya, itulah fungsinya kita belajar espresso. Jadi kita bisa tahu ini sebelum kita pakai nggak kebuang kopi ya. Dari lihat aja udah tahu. Tapi nanti akan kita bahas satu-satu. Oke. Taruhin bawah, kanan kiri. Oke. Jangan lupa ya, senjata utama barista itu adalah bukan cuman alat distribusi seperti ini, tetapi juga lap. Lap itu adalah senjata utama barista. Makanya di sini banyak banget lap ya. Ada lap kotor, lap portafilter, lap bersih, ini lap tangan. Oke. Dan lap-lap bersih lainnya. Istilahnya lap yang versatile, lap yang kemana aja. Oke, di sini ada 4 lap lo bayangin. Oke. Nah, mungkin ini bisa dibilang kelebihan atau kekurangan ya. Mesin ini bawaannya dia menggunakan double spout. Mungkin buat sebagian orang lebih suka menggunakan single basket dan single spout. Terutama buat orang yang suka latte-nya milky ya. Jadi mungkin bisa dibilang kekurangan, bisa juga dibilang kelebihan karena dengan double spout kita bisa bikin double shot langsung bikin 2 espresso. Oke, lihat kalibrasi yang sekarang hari ini kita menggunakan 9 sampai 10 bar. Oke. Oke, 1 shot ya, 1 oz. Ya, lebih segram nggak ada masalah. Ini karena judulnya adalah memperagakan mesin ini secara baik dan benar, maka settingannya di sini gue pakai baik dan benar, nggak kayak kemarin ya. Settingan turbo shot, settingan selera ya. Cuman kalau kita berbicara soal mana sih lebih enak turbo shot sama normal shot, nanti akan kita bahas apa sih perbedaannya juga. Oke. Kali ini kita fokus ke mesin ini dulu. Nah, karena tadi gue bahas basket ya. Basketnya ini menggunakan basket 20 aslinya. Di sini kita menggunakan basket 18. Jadi basket 18 itu sebenarnya masih bisa kering sampai 18 dan 16 gram. Oke. Jadi sorry, ini pakai klep kotor kita bawa. Lihat ya. Di sini nggak ada bentuk shower screen ya, tidak ada gridnya shower screen. Ini 17 gram. Ini kalau misalkan pakai basket yang lebih gede, ini pasti becek, pasti. Oke. Sekali trok tumpah bersih. Oke. Perlu dilihatin nggak? Nggak usah deh ya. Ini ya. Yang penting kelihatan dari portafilternya sih. Intinya sekali knop bersih. Oke. Taruh.
bersihin spout kayak gue bahas tadi ya. Tapi ini tidak dihitung sekali brew. Yang dihitung satu kali brew itu dihitungnya adalah backflush. Alright? Nah, kalau misalkan kita mau bandingin mesin ini ya, karena ada pertanyaan di komen juga, Bang, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Pasti gue bahas mesin ini kelebihan dan kekurangannya mau dibandingin sama apa? Ya, mesin yang komersial, oke, atau mesin kelas rumahan di kelas harganya aja, oke, seperti itu. Kalau kita mau bahas sama mesin komersial ya jauh lah ya. Mesin komersial menurut gua yang bisa bikin espresso yang beneran itu satu ya, pakai basket 58. Oke, ini pribadi ya. Kemudian basket juga unpressurized, karena menurut gua pribadi pressurized basket itu tidak real espresso. Oke, sedikit kontroversi, nggak masalah, karena itu adalah pendapat pribadi. Oke, yang kedua, espresso yang beneran itu dibikin menggunakan mesin boiler ya, bukan berarti mesin thermoblok nggak bisa bikin espresso beneran ya, tetapi espresso yang dihasilkan oleh mesin boiler, apalagi mempunyai PID, itu rasanya berbeda dengan mesin yang menggunakan thermoblok, karena secara suhu lebih konsisten boiler satu, terutama boilernya yang di atas 5 liter. Yang kedua, itu mesinnya itu harus menggunakan rotary pump. Karena kenapa? Secara pressure profile ya, profil tekanan itu berbeda. Kalau misalkan kita pakai thermoblok kayak kalian lihat tadi, naiknya pelan-pelan kan, gitu. Berbeda dengan mesin yang vibrator pump, itu naiknya pelan-pelan. Kalau mesin yang pakai pompa rotari itu naiknya bisa cepat, tek, kayak gitu, langsung ces, kayak gitu ya. Beda, oke? Jadi secara rasa pun juga pasti beda, seperti itu. Dan kemudian kalau rotary pump dia kan bisa narik langsung. Ini masih pakai tank ya, water tank. Ini juga bisa dibilang kelemahan juga, water tank di luar seperti ini ya. Walaupun kelebihannya kita bisa lihat, masih tinggal setengah ya, nanti tinggal diisi kalau udah tinggal 1/4. Oke, fine, itu kelebihan. Tapi kekurangannya ya, kalau kita lihat posisinya di sini, ini kan matahari nih ya, ngadep matahari langsung ya. Ini secara berhari-hari kalau misalkan tidak dibersihin, ini bisa numbuh lumut. Apalagi kalau misalkan kalian menggunakan air refill. Air yang mineral ya. Kalau misalkan mineralnya agak bawah, TDS-nya mungkin cuma 150, tentu saja build up dari lumut itu akan sulit sekali terbentuk ya. Jelas berbeda. Oke. Jadi ini bisa dibilang kekurangan dan kelebihan juga. Nah, sekarang kita akan bahas sambil nyetim susu. Alright? Wah, cucunya tinggal sedikit. Seperti biasa, di sini gue menggunakan resep yang cukup standar, yaitu adalah 150 susu. Ini kita panasin dulu, alright? Dan 1 shot, 1 oz espresso. Oke, menggunakan rasio 1:2. Walaupun nggak pas sebenarnya, nggak pas banget karena kita pakai 17 gram. 17 gram, yieldnya di 30 gram. Oke, nggak bisa pas banget. Nah, bisa dilihat di sini ya. Karena mesin ini seperti gue bahas tadi, ini adalah mesin thermoblok. Jadi buat bersihin kondensasi aja ya, air yang terkumpul di sini, mesin ini tuh membutuhkan waktu 8-10 detik baru dia kerasa gitu loh ya, baru mantap gitu. Cuman karena dia tenaganya kecil, justru mungkin mesin ini cocok buat kalian yang mau belajar latte art, mungkin saja ya, karena ini ngeposisiinnya tuh jadinya lebih, bisa dibilang lebih sulit, lebih gampang juga. Ya, seperti biasa yang namanya steaming susu cukup didengarkan suaranya ya, udah bener atau enggak itu dari suara aja kita bisa nilai. Ini gue masih stretching, mungkin ya ketebalannya
hampir 1 cm nambah ya, baru gua rolling ya. Stretching tuh. Ini sampai 40 detik nih masih stretching nih. Gue pengen roll deh di sini deh. Rollnya dikit banget nih. Nah, seperti biasa 55 baru dia suhunya pas. Ya. Lah bersih ambil. Sep. Oke, mungkin bisa di-shoot, Bapak. Follow Lovlat ID. Oke. Sebenarnya bagus sih ya, teksturnya bagus. Oke, microfoam. Yahut banget sih sebenarnya. Nah, balik lagi ke sini sebentar ya, kita bahas ya. Seperti tadi kalian lihat ini thermoblock. Jadi tenaganya itu agak ya begitu ya, kurang kalau misalkan kita bandingin sama Steam One yang dari mesin boiler yang punya 3 lubang. Kita taruh sedikit aja di ujung karena dia nembaknya ke samping, dia rollingnya gampang gitu loh. Kalau ini kan cuma 1 lubang di depan, jadi posisiinnya, ini misalkan permukaan susu ya, dia harus benar-benar pas ngeposisiinnya supaya dia bisa roll. Kalau yang lubang 3, karena dia nembaknya gini, dia akan langsung muter otomatis ya. Jadi emang agak tricky kalau belajar pakai mesin ginian. Kemudian kalian bisa lihat di sini dari GoPro kelihatan ya. Ini ada gap sedikit. Mungkin tadi kelihatan ada ini. Bisa di-shot nggak, Dewa? Kayak gini kelihatan nggak sih? Nah, itu ya ada keluar steamnya sedikit. Oke. Ini kalau sudah pemakaian di atas 3 bulan, kadang ini kurang rapat, jadi muternya agak rapetin sedikit ya. Oke. Ini supaya nggak berlama-lama susunya. Kita coba bikin latte art. Seperti biasa, gue akan bilang bahwa gue tidak bisa latte art, dan ini hanya latihan dan belajar setiap kali gue bikin latte. Oke. Hasil dari latte art itu bukan karena mesin yang nggak capable, tapi orangnya aja yang nggak bisa. Oke, seperti itu. Rosetta yang penyok. Jadi mungkin gue harus belajar teknik swirling, tapi karena teksturnya juga masih belum benar, positioning dari susu juga harus dipelajari sih ya. Kemudian ya, nih yang terakhir, kekurangan dari mesin ini juga karena mesin ini itu tidak ada plumbing system dan lain sebagainya, hanya menggunakan drip tray seperti ini. Harus sering-sering dicek, kalau enggak nanti dia akan penuh. Oke. Dan kapasitas drip tray-nya itu ya segini aja gitu loh. Cuman kelebihannya mesin thermoblock seperti ini karena dipakai untuk ngopi pagi hari itu enak. Jadi mungkin buat gua mesin thermoblock tuh lebih cocok di rumah ya, karena kalau misalnya kita pakai boiler itu kita nyalain aja sampai panas, suhu yang brewing yang pas ya, yang kita setel itu bisa menghabiskan waktu 15 menit coy ya. Sedangkan mesin thermoblock kita bangun pagi pengen ngopi, dia manasin cuman 45 detik aja. Oke, sekian dulu bahasan kali ini, karena gue tadi agak kurang konsen, emang kudu ngopi ya. Ngopi dulu, kopi yang enak itu adalah kopi yang dibuat secara fresh ground dan bisa dinikmati tanpa gula. Kalau misalkan kopi kita nggak enak, ada kecenderungan kita buat nambahin gula terus sampai enak. Oke, itu salah satu benchmark gua untuk menentukan kopi kita enak atau enggak. Oke, sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa ngopi hari ini. Enjoy.